Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai menentukan persamaan dari suatu fungsi kuadrat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kita kali ini adalah menentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, bagian yang pertama yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat jika yang diketahui adalah 3 titik koordinat yang berbeda. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan dari fungsi kuadrat pada gambar di samping ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terdapat grafik fungsi kuadrat, di mana grafik fungsi kuadrat ini melalui 3 titik koordinat, yaitu titik 0,1, kemudian titik 1,3, dan titik 2,7. Nah, di sini akan kita tentukan persamaan dari grafik fungsi kuadrat yang melalui 3 titik koordinat ini. Secara umum, fungsi kuadrat itu dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, di sini akan kita cari nilai A, B, dan C berdasarkan titik-titik koordinat ini. Nah, untuk titik yang pertama yaitu titik 0,1. Nah, di mana nilai X itu sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 1. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 ini ke dalam persamaan dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka dapat dituliskan menjadi 1 sama dengan A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C. Nah, hasil dari 0 pangkat 2 adalah 0. Kemudian A dikali 0 hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya B dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan C, sehingga didapat persamaan 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Nah, hasil dari 0 ditambah 0 ditambah C adalah C, sehingga didapat nilai C itu sama dengan 1. Nah, berikutnya titik yang kedua yaitu titik 1,3. di mana nilai X itu sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 3. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 3 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, di mana nilai C ini tadi kita dapatkan dengan C sama dengan 1. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 3 sama dengan A dikali 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah 1. Selanjutnya 3 sama dengan, nah, hasil dari 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian A dikali 1 hasilnya adalah A. Selanjutnya ditambah dengan hasil dari B dikali 1 adalah B. Kemudian ditambah 1. Nah, selanjutnya kita pindahkan 1 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 1, sehingga didapat persamaan A ditambah B sama dengan 3 dikurang 1. Nah, hasil dari 3 dikurang 1 adalah 2. Maka didapat persamaan
A ditambah B sama dengan 2. Nah, kita misalkan persamaan ini sebagai persamaan yang pertama. Terakhir titik yang ketiga yaitu titik 2,7 di mana nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 7. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 7 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, di mana nilai C ini adalah 1. Sehingga didapat 7 sama dengan A dikali 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah 1. Selanjutnya 7 sama dengan, nah hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian A dikali 4 hasilnya adalah 4A. Selanjutnya ditambah dengan B dikali 2 hasilnya adalah 2B. Kemudian ditambah 1. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 1 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 1. Sehingga didapat 4A ditambah 2B sama dengan 7 dikurang 1. Nah, hasil dari 7 dikurang 1 ini adalah 6. Sehingga didapat persamaan 4A ditambah 2B sama dengan 6. Kita misalkan ini dengan persamaan yang kedua. Nah, dari uraian tadi maka didapat 2 buah persamaan yaitu sebagai berikut. Perhatikan persamaan 1 ini. Nah, dari persamaan 1 ini kita pindahkan B ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan B, sehingga didapat persamaan A sama dengan 2 dikurang B. Nah, kita misalkan persamaan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan 2, yaitu 4A ditambah 2B sama dengan 6. Sehingga didapat 4 dikali A, yaitu 2 dikurang B ditambah dengan 2B sama dengan 6. Selanjutnya, hasil dari 4 dikali 2 adalah 8. Kemudian, 4 dikali negatif B hasilnya adalah negatif 4B. Selanjutnya ditambah 2B sama dengan 6. Nah, hasil dari negatif 4B ditambah 2B adalah negatif 2B. Sehingga didapat 8 dikurang 2B sama dengan 6. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 6 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 6. Kemudian kita pindahkan lagi negatif 2B ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 2B. Sehingga didapat persamaan 8 dikurang 6 sama dengan 2B. Nah, hasil dari 8 dikurang 6 adalah 2. Sehingga didapat 2B sama dengan 2. Nah, selanjutnya nilai B itu sama dengan 2/2. Hasilnya adalah B sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai B sama dengan 1, maka substitusikan nilai B sama dengan 1 ini ke dalam persamaan 3 ini. Sehingga didapat A sama dengan 2 dikurang B, yaitu 2 dikurang 1. Nah, hasil dari 2 dikurang 1 adalah 1. Sehingga didapat nilai A itu sama dengan 1. Jadi didapat hasil bahwa A itu sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Nah, langkah terakhir tinggal kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke dalam bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka didapat Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 1.
Jadi, persamaan dari fungsi kuadrat pada gambar di samping ini adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan dari fungsi kuadrat jika diketahui bahwa grafik fungsi kuadratnya melalui titik negatif 2,17, kemudian 1,5 dan 4,11. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka akan kita cari nilai A, B, dan C berdasarkan titik-titik koordinat ini. Nah, untuk titik yang pertama yaitu titik negatif 2,17, di mana nilai X itu sama dengan negatif 2 dan nilai Y sama dengan 17. Maka substitusikan nilai X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 17 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, sehingga didapat 17 sama dengan A dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah B dikali negatif 2 ditambah C. Selanjutnya 17 sama dengan, nah hasil dari negatif 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian A dikali 4 hasilnya adalah 4A. Selanjutnya ditambah dengan B dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2B. Kemudian ditambah C. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya titik yang kedua yaitu titik 1,5. Nah, di mana nilai X itu sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 5. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 5 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, sehingga didapat 5 sama dengan A dikali 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C. Kemudian 5 sama dengan, nah 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1. Kemudian A dikali 1 hasilnya adalah A. Selanjutnya ditambah dengan B dikali 1 hasilnya adalah B. Kemudian ditambah C. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, terakhir titik yang ketiga yaitu titik 4,11, di mana nilai X itu sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 11. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 11 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, sehingga dapat kita tuliskan menjadi 11 sama dengan A dikali 4 pangkat 2 ditambah B dikali 4 ditambah C. Selanjutnya 11 sama dengan, nah hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian A dikali 16 hasilnya adalah 16A. Nah, selanjutnya ditambah dengan B dikali 4 hasilnya adalah 4B. Kemudian ditambah C. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, dari uraian tadi didapat 3 buah persamaan yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya dari ketiga buah persamaan ini akan kita tentukan nilai A, B, dan C. Nah, pertama kita eliminasi C dari persamaan 1 dan 2, di mana untuk persamaan satunya adalah 17 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah C. Sedangkan untuk persamaan duanya adalah 5 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, untuk menghilangkan C, maka kedua persamaan ini kita kurangkan, sehingga
17 dikurang 5 hasilnya adalah 12. Kemudian sama dengan 4A dikurang A hasilnya adalah 3A. Kemudian negatif 2B dikurang B hasilnya adalah negatif 3B. Kemudian C dikurang C hasilnya adalah 0. Sehingga didapat persamaan 12 sama dengan 3A dikurang 3B. Nah, selanjutnya persamaan ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membagi suku-sukunya ini dengan 3. Sehingga didapat 12 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 3A dibagi 3 hasilnya adalah A. Dan negatif 3B dibagi dengan 3 hasilnya adalah negatif B. Maka didapat persamaan 4 sama dengan A dikurang B. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang keempat. Nah, langkah selanjutnya akan kita eliminasi lagi C dari persamaan 3 dan 2. Nah, di mana untuk persamaan 3-nya adalah 11 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C. Sedangkan untuk persamaan 2 adalah 5 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, untuk menghilangkan C, maka kedua persamaan ini kita kurangkan. Sehingga 11 dikurang 5 hasilnya adalah 6. Kemudian sama dengan 16A dikurang A hasilnya adalah 15A. Kemudian 4B dikurang B hasilnya adalah 3B. Dan C dikurang C hasilnya adalah 0. Sehingga didapat persamaan 6 sama dengan 15A ditambah 3B. Nah, selanjutnya persamaan ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membagi suku-sukunya dengan 3. Maka 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian sama dengan 15A dibagi 3 hasilnya adalah 5A. Kemudian ditambah dengan 3B dibagi 3 hasilnya adalah B. Sehingga didapat persamaan 2 sama dengan 5A ditambah B. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang kelima. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, sehingga didapat persamaan 4, yaitu 4 sama dengan A dikurang B, dan persamaan 5, yaitu 2 sama dengan 5A ditambah B. Nah, langkah selanjutnya akan kita eliminasi B dari persamaan 4 dan 5 ini. Dimana untuk persamaan 4-nya tadi adalah 4 sama dengan A dikurang B, sedangkan untuk persamaan 5-nya adalah 2 sama dengan 5A ditambah B. Nah, untuk menghilangkan B, maka kita jumlahkan kedua persamaan ini. Sehingga 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6, kemudian sama dengan A ditambah 5A hasilnya adalah 6A. Kemudian negatif B ditambah B hasilnya adalah 0. Sehingga didapat 6 sama dengan 6A. Nah, berikutnya nilai A itu sama dengan 6/6. Hasilnya adalah A sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan lagi nilai A sama dengan 1 ini ke dalam persamaan 4, yaitu 4 sama dengan A dikurang B. Maka didapat 4 sama dengan 1 dikurang B. Nah, selanjutnya
akan didapat hasil bahwa nilai B-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, setelah kita dapatkan nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan negatif 3, maka tinggal kita cari nilai C. Nah, caranya kita substitusikan nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan 2, yaitu 5 sama dengan A ditambah B ditambah C. Sehingga didapat 5 sama dengan 1 ditambah negatif 3 ditambah C. Nah, hasil dari 1 ditambah negatif 3 adalah negatif 2. Sehingga didapat 5 sama dengan negatif 2 ditambah C. Nah, selanjutnya kita pindahkan negatif 2 ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 2. Sehingga didapat C sama dengan 5 ditambah 2. Nah, hasil dari 5 ditambah 2 adalah 7. Maka didapat nilai C sama dengan 7. Nah, langkah yang terakhir tinggal kita substitusikan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 3, dan nilai C sama dengan 7 ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga didapat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 7. Jadi didapat persamaan dari fungsi kuadrat yang melalui 3 titik ini adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 7. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan persamaan dari fungsi kuadrat jika diketahui 3 buah titik koordinat yang berbeda. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.